Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, wulida dilahirkan. Bima kata di kota Mekah yaumal isnaini pada hari Senin. As-saniya asyara tanggal 12 min Rabiul Awwali dari bulan Rabiul Awal. Amal fili tahun gajah. Jadi kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lahirnya di kota Mekah. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal, harinya Senin. Tahunnya tahun gajah. Rasulullah SAW lahir di hari Senin. Hari Senin itu hari yang sangat barokah bagi Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW setiap mendapati peristiwa-peristiwa penting, maka peristiwa tersebut itu jatuh pada hari Senin. Kelahiran Rasulullah hari Senin, meninggalnya Rasulullah juga hari Senin. Kemudian dikatakan lagi Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu juga hari Senin. Dan Rasulullah SAW diangkat menjadi utusan Allah juga hari Senin. Makanya hari Senin itu hari yang sangat memberkahi Rasulullah SAW. Hari yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah hari Senin. Makanya satu ketika para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW tentang kenapa Rasulullah setiap hari Senin itu berpuasa. Su'ila Rasulullah SAW min saumi yaumil isnin. Rasulullah ditanya tentang kenapa Rasulullah melakukan puasa setiap hari Senin. Maka Rasulullah SAW mengatakan fihi wulitu, di dalam hari Senin saya dilahirkan. Wa fihi unsila, dan di hari Senin saya diberikan wahyu yang pertama. Wa fihi bu'istu, dan di hari Senin saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari Senin itu hari yang sangat baik bagi Rasulullah, hari yang dicintai oleh Rasulullah SAW itu hari Senin. Kemudian Rasulullah lahir itu tahunnya tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Sebab pada waktu itu penanggalan Islam itu belum ada. Tahun berapa itu belum ada. Makanya pada tahun itu peristiwa yang terjadi yang paling besar di tahun kelahirannya Rasulullah SAW adalah tahun gajah. Makanya di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW lahir di Makkah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Sebab hari itu, pada tahun itu, peristiwa yang paling penting yang terjadi dalam kelahiran Rasulullah SAW adalah peristiwa pasukannya Raja Habasyah, pasukannya Raja Abraha yang membawa kendaraan berupa gajah. Dikatakan tahun gajah. Nah di sini ada keterangannya. Wasumia, dan dikatakan amu wiladatihi, tahun kelahirannya Nabi, amal fil, tahun gajah. Kenapa dikatakan kelahiran Nabi dikatakan tahunnya tahun gajah? Pada waktu itu li'anna malikal habasyati, karena Raja Habasyah yang namanya Raja Abraha. Raja Abraha itu Habasyah itu daerah Yaman. Arsala, mengutus ama wiladatihi, pada tahun kelahirannya Nabi, jaisan, pasukan, ila Makkah, menuju kota Mekah, lihat mil Ka'bati, untuk menghancurkan Ka'bah. Wakana fihi filun, dan di dalam pasukan tersebut terdapat gajah
azimun yang besar. Fa ahlakallahu jaisha, maka Allah menghancurkan pasukan ikroman karena memuliakan liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun tersebut dikatakan tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada tahun itu ada seorang raja yang sombong sekali. Namanya Raja Abraha. Di mana Raja Abraha itu sangat iri melihat kota Mekah itu banyak yang menziarahi, banyak turis-turis sampai sekarang ya, orang berhaji. Banyak orang-orang dari luar kota Mekah yang senang datang menuju kota Mekah. Banyak turis-turis, kalau sekarang turis-turis. Banyak orang-orang berekreasi yang datang menuju kota Mekah. Sehingga Raja Abraha itu iri dengan kota Mekah. Kenapa orang-orang itu banyak yang datang ke Mekah sementara mereka tidak datang ke negeri saya? Maka pada waktu itu Raja Abraha itu membangun gedung-gedung yang sangat megah, membangun gedung-gedung yang sangat mewah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang berwisata, supaya turis-turis itu tidak datang menuju kota Mekah, tapi mereka itu datangnya menuju kota Yaman ataupun datangnya menuju kota Habasyah. Raja Abraha membangun bangunan-bangunan yang sangat mewah, bangunan-bangunan yang sangat megah, supaya para turis, para orang-orang yang berwisata itu mau datang ke negeri Habasyah atau negeri Yaman. Ketika mereka ataupun Raja Abraha membangun gedung-gedung yang sangat megah, itu tidak ada orang-orang yang mau hadir, orang-orang yang mau mengunjungi, orang-orang yang mau berwisata di kota Mekah, di kota Yaman. Itu tidak ada orang. Tidak banyak orang-orang yang berkunjung menuju kota Habasyah. Akhirnya Raja Abraha menjadi marah. Kenapa saya sudah membangun kota dengan uang yang bermiliar-miliar kalau sekarang, tapi tidak ada banyak orang-orang yang berkunjung ke negara kami. Faktornya adalah gara-gara ada Ka'bah di Mekah. Maka Raja Abraha itu merasa iri dengan adanya Ka'bah di Mekah, itu merasa iri. Akhirnya Raja Abraha itu beralih pikiran supaya negeri saya rame, dapat kunjungan dari berbagai macam turis, kunjungan wisata dari berbagai macam negara, maka saya akan hancurkan Ka'bah supaya mereka itu tidak berkunjung ke Ka'bah, tidak berkunjung ke Mekah, tapi mereka berkunjungnya ke Habasyah. Akhirnya Raja Abraha dengan pasukannya itu mengendarai kendaraan yang berupa gajah yang sangat besar-besar. Itu diperintahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah yang berada di Mekah. Tapi ternyata Raja Abraha usahanya hanya sia-sia belaka. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukannya Raja Abraha, yang mana pasukannya besar mengendarai kendaraan berupa gajah. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada peristiwa besar, paling tidak ada beberapa peristiwa besar yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yang pertama adalah hancurnya pasukan Raja Abraha. Yang kedua itu keluarnya nur, keluarnya cahaya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, itu terpancar cahaya di malam kelahirannya. Dari kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya menjadi terang. Jagat raya ini terang dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kedua keajaiban yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian yang ketiga keajaiban lagi, ada api yang beribu-ribu tahun itu tidak pernah padam.
api yang beribu-ribu tahun tidak pernah mati. Dan api itu untuk sesembahan orang-orang Majusi, di mana orang-orang Majusi menyembah api yang berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun tidak pernah mati, tidak pernah padam. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan di muka bumi ini, maka api yang beribu-ribu tahun tidak pernah padam, tidak pernah mati. Ketika Rasulullah dilahirkan, maka seketika itu juga api tersebut langsung padam, api tersebut langsung mati. Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi, keanehan, keajaiban yang terjadi ketika Rasulullah SAW dilahirkan.